Selamat malam rekan-rekan muda yang ada di rumah masing-masing pada malam hari ini. Kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai pada malam hari ini. Sehingga malam hari ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di rumah masing-masing ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Setiap kami yang Tuhan percayakan untuk melayani, Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi rekan-rekan semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Hai rekan-rekan muda, siap untuk memuji nama Tuhan. Siap. Mari kita puji namanya dengan kencang. Amin. Amin. Kau gunung batuku. Hey! Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai badai dalam hidupku ini. Kau tahu Tuhan, mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau sekarang selamanya, dan itu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Serupa gunung batu di balik. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau mencari hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai badai dalam hidupku ini. Kau tahu Tuhan, mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau sekarang selamanya, dan itu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau sekarang selamanya, dan itu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Haleluya. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa sampai pada malam hari ini, Dia adalah Tuhan penolong kita. Dia adalah Allah kekuatan kita. Dan malam hari ini, mari kita bawa hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai penyembahan kita bersama.
Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal
hambanya, kami persilakan. Shalom, selamat malam. Remda yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu kembali untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini untuk waktu yang Tuhan anugerahkan buat kami, anak-anak-Mu, remaja pemuda, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya mengurapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Dan hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi hamba dengan kuasa urapan Roh-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan firman Tuhan ini, dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Jam pemberitaan firman Tuhan ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau remaja pemuda sudah mendapatkan ayat firman Tuhan ini, kita akan baca bersama-sama. Judul perikopnya, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Akulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak dapat berbuah pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sesuai dengan tema umum dalam jemaat kita, yaitu berakar di dalam firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah bertumbuh untuk berbuah. Bertumbuh untuk berbuah. Dalam nas pembacaan kita ini, kita melihat bahwa ini adalah salah satu dari beberapa pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus disalibkan. Pesan-pesan terakhir biasanya mengandung suatu hal yang sangat penting untuk diingat dan dilakukan oleh orang yang akan ditinggalkan. Nah, dalam pembacaan kita ini, kita akan melihat beberapa pesan terakhir yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Nah, kita akan melihat pada saat ini yaitu pesannya yaitu murid-murid Kristus diajar oleh Yesus untuk bertumbuh dan berbuah. Kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita menjadi murid Kristus atau menjadi ranting yang bertumbuh untuk menghasilkan buah. Kita akan melihat cara yang pertama. Kita bisa lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, yaitu ranting harus tinggal di dalam Kristus. Atau kita harus tinggal di dalam Kristus. Dalam pembacaan kita ini, kita melihat bahwa Yesus memberikan suatu perumpamaan yaitu tentang pokok anggur. Dikatakan di dalam ayat 1 bahwa Yesus mengatakan, Aku adalah pokok anggur yang benar dan Bapa-Ku adalah
pengusahanya atau pemiliknya. Dan lanjut dikatakan bahwa rantingnya itu adalah umat Tuhan atau jemaat atau dengan kata lain kita semua. Nah, sebagai ranting kita harus menghasilkan buah. Nah, supaya kita bisa menghasilkan buah, dalam ayat 4 katakan kita harus tinggal di dalam Yesus sebagai pokok anggur. Kalau kita melihat pokok anggur atau pohon apa saja yang akan menghasilkan buah, biasanya kita lihat kalau rantingnya itu tidak menghasilkan buah, rantingnya itu kita potong dan kita keluarkan dari pokok anggur atau pokok pohon itu. Nah, anak-anak remaja pemuda, adik-adik remaja pemuda yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yesus menginginkan supaya kita sebagai ranting, kita harus menghasilkan buah. Kita akan melihat beberapa hal yang menarik tentang ranting. Ranting itu memiliki kemiripan dengan pokok anggur atau dengan pokoknya. Sifat alaminya persis sama dengan pokok. Yang beda, pokok itu besar, kuat dan sumber kekuatan, sementara ranting itu kecil, lemah dan selalu butuh kekuatan dari pokok. Ranting itu adalah ada dengan satu alasan untuk menghasilkan buah. Jadi tujuan ranting itu hanya satu, yaitu menghasilkan buah atau tempat bergantungnya buah. Keberhasilan sebuah ranting dilihat dari apakah ada buah atau tidak pada ranting itu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting bisa menghasilkan buah kalau ranting itu tetap melekat pada pokok. Ia harus menyatu dengan pokok agar dia bisa bertahan hidup dan bisa menghasilkan buah. Apa maknanya bagi kehidupan kita semua, adik-adik Remda Galaksi yang saya kasihi, sebagai orang percaya? Maksudnya di sini adalah kita menyadari bahwa hidup kita adalah bagian dari sifat ilahi yang dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Kita ada dan diselamatkan hanya untuk satu alasan, yaitu untuk menghasilkan buah. Tidak ada alasan lain. Lalu cara yang kedua, supaya kita menjadi ranting atau menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh untuk menghasilkan buah. Cara yang kedua yang kita harus lakukan, yaitu kita bisa lihat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh. Saya simpulkan, yaitu ranting itu harus dibersihkan dengan firman Tuhan. Nah, supaya ranting bisa berbuah, maka dia harus dibersihkan dengan firman Tuhan. Kalau dalam ayat 7 dikatakan, di situ ayat 7 katakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kita dibersihkan melalui firman Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan firman Tuhan. Dengan kata lain, kita harus melakukan perintah Tuhan dan menjauhkan diri kita dari dosa, atau dengan kata lain dari keinginan daging. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, di situ dicatat tentang keinginan-keinginan daging yang harus kita jauhkan di dalam kehidupan kita, yaitu percabulan, kedua kecemaran, selanjutnya hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora, dan lain sebagainya. Selama Bunda melayani 23 tahun, Bunda bisa melihat bahwa anak-anak muda itu sering jatuh atau lebih banyak jatuh dalam dosa yang yaitu percabulan. Percabulan itu yaitu hubungan seks di antara dua orang yang belum menikah. Bagi anak-anak remaja pemuda yang saya kasihi, jaga kekudusanmu sampai Anda menikah. Lalu dosa yang kedua yang banyak pemuda jatuh yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu artinya sebuah perasaan yang besar dalam diri manusia. Misalnya hawa nafsu untuk pengetahuan. Hawa nafsu di sini maksudnya berlebihan. Hawa nafsu kekuasaan dan hawa nafsu seksual. Lalu yang ketiga yang sering anak muda jatuh dalam dosa yaitu kepentingan diri sendiri. Rasa egois di dalam kehidupannya.
Dia yang selalu menang dari teman-temannya. Sebagai anak muda, berilah diri kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang mampu untuk membersihkan kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya rindu untuk melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi ranting. Ada dua ranting tadi, ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Dalam ayat yang kedua, yang Tuhan lakukan bagi ranting yang berbuah, kita bisa lihat ayat yang kedua, yaitu setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, bagi ranting yang berbuah, dikatakan dalam ayat yang kedua tadi bahwa Tuhan akan membersihkan ranting itu supaya lebih banyak buahnya. Bagi seorang petani anggur, kalau rantingnya itu menghasilkan buah, dia rajin bersihkan. Supaya, dengan maksud supaya ranting itu banyak buahnya. Nah, buah yang harus kita hasilkan sebagai ranting, yaitu buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh yang harus kita miliki, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Termasuk karunia dan bakat yang ada pada diri anak-anak remaja pemuda, itu termasuk dari buah yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita. Lalu yang Tuhan lakukan bagi ranting yang berbuah, bisa kita baca dalam ayat 7, di situ disimpulkan bahwa ranting yang berbuah itu, apa yang dia minta kepada Bapa di sorga, Bapa akan memberikannya. Menerima apa yang kita minta kepada Bapa di sorga. Lalu apa yang Tuhan lakukan bagi ranting yang tidak berbuah? Dalam ayat 2 dikatakan tadi bahwa ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong. Nah, bagi para petani, ranting yang tidak menghasilkan buah itu melekat pada pokok tetapi tidak menghasilkan buah, itu akan dipotong oleh Pak Tani lalu dibuang. Lalu dalam ayat 6 katakan bahwa setelah itu ranting itu dikumpulkan, kemudian dia dibakar atau dicampakkan ke dalam api. Ranting atau anak-anak Tuhan yang tidak berbuah akan dibuang dan dibinasakan ke dalam api. Anak-anak remaja yang saya kasihi di dalam Tuhan, tujuan hidup yang dirancang Tuhan untuk kita adalah menjadi ranting yang menghasilkan buah. Peran yang diminta dari kita hanyalah tetap tinggal di dalam Kristus dan kita siap untuk dibersihkan dengan firman Tuhan. Izinkan saya menutup khotbah saya ini dengan sebuah ajakan sederhana. Jadilah ranting yang tetap tinggal di dalam Tuhan dan kita siap untuk dibersihkan, dibentuk dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, menyampaikan firman kebenaran-Mu bagi anak-anak remaja pemuda. Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Jadikan firman Tuhan ini rema di dalam kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak remaja pemuda. Sehingga mereka bertumbuh untuk menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Di tengah situasi apapun yang kami alami, kami tetap selalu menjadi murid Kristus, ranting yang selalu bertumbuh untuk menghasilkan buah. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan untuk firman yang telah kita dengarkan bersama. Yang terberkati oleh firman Tuhan boleh katakan amin. 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 Untuk merespon firman Tuhan malam hari ini, saya mau mengajak rekan-rekan untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Katakan Yesus pokok.
pastikan berdua. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum itu kita angkat pujian yang berjudul Pilihanku. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Kak Beni. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, menebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia lagi. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Kau mau ku hidup lagi dunia ini sedih lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat sukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, menebus segala dosa. Hey! Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Kami akui semua dosaku, maka Kau adalah setia lagi. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia lagi.
kebenaranku adalah pilihanku. Haleluya, puji Tuhan. Saya persilahkan Kak Benny untuk menutup ibadah kita. Ya teman-teman, puji Tuhan untuk ibadah hari ini. Semoga kita senantiasa bersukacita dan diberkati. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami dapat mengikuti ibadah pada malam hari ini bersama-sama pemuda remaja-Mu. Kiranya berkat Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kami senantiasa di dalam kehidupan kami sepanjang masa ini. Tuhan Yesus juga kami memasuki masa yang baru, yaitu new normal. Biarlah Tuhan juga memberkati bagaimana kami bisa beradaptasi dalam keadaan ini, baik dalam persekutuan ibadah pemuda ke depan dan ibadah-ibadah lainnya. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kami akan menghadapi dunia pekerjaan yang new normal juga. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami dijaga dan dilindungi dengan ajaib oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati setiap anak-anak muda-Mu yang dalam pendidikan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Bagaimana ke depan ini kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga yang bekerja, demikian juga teman-teman yang sedang mencari teman hidup, yang menjalin hubungan untuk mengarah kepada pernikahan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan melimpahkan berkat-berkat yang ajaib bagi semua anak-anak muda-Mu di tempat ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, berkati juga hamba-hamba-Mu yang Engkau telah titipkan untuk melayani bagi pemuda remaja di tempat ini juga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayanan hamba-Mu pada malam hari ini juga. Engkau memberkati hamba-Mu dalam keluarga, aktivitas dan pekerjaan dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi teman-teman juga yang ada pergumulan, ada yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dan juga kami ingat teman kami David yang orang tuanya sakit di rumah sakit. Tuhan Yesus tolong jamah dan sembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi dan ada pemulihan. Kami melihat secara mata dan medis memang begitu berat, tapi di dalam mata Tuhan tidak ada yang mustahil untuk pemulihan ya Yesus. Terpujilah namamu ya Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.